Selamat pagi, siswa SMA Negeri 1 Siantan. Salam sehat ya untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang menulis teks editorial. Nah, pada materi teks editorial, kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah: pertama, menyusun kerangka teks editorial, kemudian mengembangkan kerangka teks editorial. Tujuan kita mempelajari tentang menulis teks editorial anak-anak. Pertama, diharapkan kalian mampu menyusun kerangka teks editorialnya. Setelah itu, kalian mampu mengembangkan teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. KKM kita 75 ya anak-anak ya. Nah, pada saat menyusun teks editorial, kita harus membuat kerangkanya terlebih dahulu. Kalian tuliskan kerangka karangan teks editorialnya, meliputi judulnya. Kalian tuliskan judulnya apa, kemudian kerangkanya yaitu pengenalan isunya. Pengenalan isunya apa? Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa struktur teks editorial yaitu adanya pengenalan isu. Pengenalan isu berisi permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang di dalamnya terdapat pro dan kontra terhadap suatu masalah ya. Kemudian kritikan. Kritikan adalah hal-hal yang menjadi permasalahan yang ingin kalian ungkapkan dan ingin kalian berikan kritikan ya. Kritikan itu sama juga dengan penolakan ya. Kenapa kalian tidak setuju dengan hal tersebut, disertai alasannya ya. Kemudian bisa berisi penilaian. Penilaian berarti kalian memberikan komentar baik buruknya seperti apa ya. Menilai berarti ada kelebihan, ada kelemahan ya. Kemudian terakhir ada saran atau solusi atau kesimpulan. Nah, di bagian D ini kalian bisa memilih salah satu. Apakah kalian ingin memberikan saran atau solusi, atau hanya ingin memberikan simpulan ya. Dan harapan kedepannya itu seperti apa. Nah, anak-anak, setelah kalian membuat kerangkanya, kemudian kerangka karangan tersebut dikembangkanlah menjadi teks editorial. Di sini Ibu beri contoh ya, misalnya begini, judulnya: Bahaya Pembukaan Bioskop di Tengah Pandemi COVID-19. Ini contoh judul Ibu ya. Pengenalan isu atau tesisnya yang berisi pro dan kontra ya. Pemberian izin pembukaan bioskop oleh pemerintah DKI Jakarta sungguh di luar nalar. Tidak ada urgensi memberikan kelonggaran seperti itu saat wabah COVID-19 belum terkendali. Nah, pengenalan isu itu terdapat pro dan kontra ya. Pronya di mana? Kontranya di mana? Kontranya bahwa dengan memberikan kelonggaran membuka bioskop akan terjadi penularan COVID-19 ya. Kemudian penyampaian pendapat. Penyampaian pendapat tadi kan berisi apa? Ada penilaian, ada kritikan ya. Nah, kritikannya: jumlah rata-rata pasien COVID-19 di ibu kota hampir 600 setiap hari. Apabila bioskop dibuka akan menambah klaster baru COVID-19. Itu kritikan ya. Kalau dibuka maka, nah itu kan kritikan. Ada sebabnya, ada akibatnya ya. Penilaian: rasio positif di Jakarta dalam 2 pekan terakhir juga lebih dari 10%. Artinya terdapat 10 orang positif dari setiap 100 orang yang diuji swab. Situasi ini lebih buruk ketimbang bulan lalu ketika rasio positif di Jakarta sempat berada di ambang batas aman versi WHO yaitu 5%. Nah, penilaiannya di mana? Penilaiannya bahwa rasio positif di Jakarta dalam 2 pekan terakhir juga lebih dari 10%. Artinya, nah, dia menekankan ya, dia menilai bahwa terdapat 10 orang positif dari setiap 100 orang yang diuji swab ya.
dan situasi ini lebih buruk ketimbang bulan lalu. Penilaian itu kita menilai buruknya seperti apa, baiknya seperti apa ya. Kemudian terakhir ada saran, solusi atau kesimpulan. Kesimpulannya, alasan ekonomi tak dijadikan pembenar untuk mengabaikan pertimbangan kesehatan dan keselamatan publik. Itu lebih mengarah kepada kesimpulan ya. Nah, itu tadi kerangka-kerangkanya. Nah, kerangka-kerangka ini dikembangkan menjadi karangan seperti berikut ini. Ya. Berikut editorial Koran Tempo pada edisi 27 Agustus 2020. Pemberian izin pembukaan bioskop oleh pemerintah DKI Jakarta sungguh di luar nalar. Tidak ada urgensi memberikan kelonggaran semacam itu karena wabah COVID-19 belum terkendali. Dalam 2 pekan terakhir, jumlah rata-rata pasien baru COVID-19 di ibu kota hampir 600-an orang setiap hari. Angka itu naik drastis dibanding data pada akhir Juli lalu ketika penambahan jumlah pasien baru masih di kisaran 400-an. Rasio positif di Jakarta dalam 2 pekan terakhir juga lebih dari 10%. Artinya, terdapat 10 orang positif dari setiap 100 orang yang diuji swab. Situasi ini lebih buruk ketimbang bulan lalu, ketika rasio positif di Jakarta sempat berada di ambang batas aman versi Organisasi Kesehatan Dunia WHO yaitu 5%. Karena itu sulit memahami alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan bioskop segera dibuka lagi. Memang sejak ditutup pada Maret lalu, ribuan karyawan sinema sudah dirumahkan. Terdapat 343 teater dengan 1.756 layar di Indonesia, lebih dari 50%-nya berada di Jakarta dan sekitarnya. Tutupnya bioskop-bioskop itu menyebabkan industri perfilman ikut mati suri. Pusat belanja juga sepi pengunjung. Tapi seyogyanya alasan ekonomi tak dijadikan pembenar untuk mengabaikan pertimbangan kesehatan dan keselamatan publik. Nah, itu adalah teks editorial yang sudah saya kembangkan berdasarkan kerangkanya. Nah, anak-anak seperti itu ya mengerjakan tugas menulis teks editorial. Nanti kalian kerjakan tugasnya, ibu berikan di Google Classroom ya. Kalian kirimkan ke Google Classroom. Pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buat dulu kerangkanya, kemudian kembangkan kerangka tersebut menjadi teks editorial. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Ingat selalu belajar dengan semangat walaupun di tengah pandemi COVID-19, di tengah keterbatasan. Selamat pagi, sampai jumpa.